Siswi kelas 7 yang berbahagia dan saya sangat banggakan. Hari ini pada hari Sabtu kita akan bersama-sama belajar bagaimana menggunakan aplikasi e-learning yang sudah kalian terima aplikasinya dan silahkan bisa diinstal bersama-sama. Nah, baik. Pada hari ini perkenalkan, nama saya Pak Aidi ya, bukan Bu Aidi. Kemarin masih banyak di kelas-kelas kalian memanggil saya dengan nama Ibu. Oke, mudah-mudahan banyak yang mengikuti karena mohon maaf dadakan acaranya, soalnya agar kalian bisa lebih semangat. Hari ini kita akan mempelajari terlebih dahulu bagaimana aplikasi e-learning itu, aplikasi yang sangat hebat ini bisa kalian manfaatkan sebagai bentuk cara belajar di rumah masing-masing. Ya, sebelumnya silakan bisa, bagi yang belum menginstal, segera menginstal aplikasi ini. Karena aplikasi ini sebenarnya bisa menggunakan dengan dua cara. Bisa menggunakan aplikasi yang namanya Google Chrome, bisa diakses menggunakan Google Chrome. Namun untuk mempermudah, atau bisa juga kalian bisa menggunakan aplikasi yang sudah kita siapkan. Nah, aplikasinya yaitu saya namakan E5 Madrasah, E5 MTSN 6, karena E5 itu singkatan dari e-learning madrasah. E-learning madrasah. Nah, e-learning madrasah yang alhamdulillah ini versinya sudah versi 1.4.1. Nah, silahkan bisa kalian coba menginstal. Namun bila ada yang kesulitan masih menginstal, silahkan nanti bisa ketikkan di kolom komentar pada hari ini. Nah, ini sudah ada yang masuk dari Dava Nabigah. Pak, aplikasinya tidak bisa diinstal. Oke, bisa nanti kalian coba lihat di pengaturannya. Nah, di pengaturan itu ada yang namanya di pengaturan atau setting ya, bisa dilihat, cari izin aplikasi. Nah, bagi banyak, atau misalnya ketika kalian install, kalian ada peringatan aplikasi berbahaya atau aplikasi tidak diinstal, ketik setelannya, klik setelannya, klik pengaturannya, itu bisa dicek untuk kalian bisa mencobanya. Nah, bisa dicari di sini, pokoknya bisa dicoba-coba, cari izin aplikasi, izin aplikasi. Nah, itu ada, coba dicari mana aplikasi yang kalian ingin dicari, atau apa sajalah, pokoknya akses khusus, itu ada akses khusus. Nah, dicari akses khusus administrator perangkat, dicoba kita lihat. Nah, ada administrator perangkat. Kalau tidak ada, cari yang lainnya. Pokoknya bagaimana aplikasi ini bisa kalian gunakan, bisa kalian install. Nanti kapan-kapan misalnya kalau belum bisa menggunakan, kalian bisa menggunakan Google Chrome yang ada di HP-mu. Itu ada Google Chrome. Nah, kalian ketik alamatnya, yaitu nanti saya tuliskan alamatnya di deskripsi, nanti saya akan tuliskan alamatnya belajar titik MTSN 6 Pasuruan, belajar titik MTSN 6 Pasuruan titik online.
Nah, itu kalian bisa, nih sudah saya coba ketikkan, kalian kemudian masuk ke dalamnya. Atau menggunakan aplikasi juga bisa, sangat-sangat bisa. Apabila sudah menginstal aplikasinya, silakan kalian coba menggunakan aplikasi. Nah, kemudian pada halaman tampilan dashboard, ini namanya tampilan atau login, halaman login. Nah, kalian masukkan username yang sudah saya bagikan di kelas-kelas kalian. Misalnya 00542135. Yang penting angkanya harus 10 angka, jangan sampai kurang. Kemudian passwordnya bisa kalian gunakan password yang ada di sebelah username yang pada tabel atau gambar yang sudah saya bagikan. Nah, itu bisa digunakan. Masih yang banyak bertanya kadang, Pak, saya nggak bisa connect, Pak. Saya nggak bisa masuk. Bagaimana caranya? Nah, yang pasti kalau kalian belum bisa masuk, berarti password ataupun username belum benar kalian ketikkan. Yang pasti kalian harus ketikkan dengan benar. Nah, silakan bisa masukkan. Nah, saya contohkan di sini saya menggunakan kode misalnya 222. Waduh, bentar, ada terjadi putus sinyal. Sebentar ya. Nah, saya konekkan kembali agar HP-nya bisa tampil di sini. Ya, sebentar ya. Bentar, menunggu sebentar, menunggu. Ya, sambil menunggu terkoneksinya HP saya ke tampilan di layar pada laptop atau tampilan di sini ya, tampilan di layar saya. Kalian bisa mencoba-coba melakukan login aplikasinya dulu. Kemudian baik, selain bisa login, dicoba kemudian mengenal macam-macam tampilannya. Di situ ada mulai tampilan dashboard, tampilan awal dalam aplikasi. Nah, ini sudah tersambung kembali, saya sudah bisa menyambungkan kembali. Nah, saya coba menggunakan aplikasi yang E5 Madrasah ya. Saya coba menggunakan aplikasi yang E5 Madrasah. Nah, kita coba ya. Itu tampilan pertama akan muncul tampilan laptop dengan ada toganya. Nah, kemudian setelah itu masuk e-learning Madrasah MTSN 6 Pasuruan. Nah, kemudian kalian bisa ketikkan, masukkan username yang, nah ini kalau saya coba 222, pokoknya 10 angka, harus 10 angka. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kemudian masukkan passwordnya yang sesuai dengan yang kalian miliki, sesuai pada daftar tabel yang sudah saya share pada kalian. Nah, setelah kalian membuka, nah ada tampilan seperti ini. Bagus sekali tampilannya. Tampilannya ada mulai dari tampilan forum, ada kelas online, ada kalender, ada tugas kelas, notifikasi, profil Anda, guru online, siswa online, sampai pada logout. Baik, kita mulai berkenalan ya dengan aplikasi ini. Nah, di situ pada paling ujung di atas login, di atas ada tanda tombol seperti tombol on off. Nah, di situ adalah untuk kalian logout. Tapi jangan di logout dulu. Kemudian di sebelah kanannya, setelah sebelah kanan MTSN 6 Pasuruan, itu ada tampilan seperti rumah atau home, itu untuk kembali ke beranda, kembali ke tampilan ini maksudnya. Kemudian setelah itu ada tampilan forum. Tampilan forum itu kalian bisa manfaatkan untuk kalian bisa tahu isi dari pesan dari guru, komen dari siswa, atau mungkin ada ya seperti Facebook gitu, sistemnya seperti Facebook. Ya, tuh ada foto Bapak Ibu guru. Ini pagi ini yang sudah memberikan
Di beranda atau di forum MTSN 6 itu ada Bu Raudhoh El Farah. Nah, Bu Raudhoh El Farah ini adalah guru BK, tapi tidak semua kelas 7 diajar oleh atau dibimbing oleh Bu Raudhoh El Farah. Baik, yang selanjutnya juga itu ada Bapak Maksum yang sudah melakukan mencoba untuk membuat status atau apa istilahnya kita status ya. Nah, kalau di Facebook itu kan ada status di Facebook. Kemudian ada juga yang siapa lagi yang membuat statusnya? Kalau mau ingin lebih tahu lebih banyak lagi bisa klik muat lebih banyak di situ. Ada muat lebih banyak di bawah sendiri. Nah, itu ini Bu Sri Sunarni 4 hari yang lalu memberikan postingannya di forum MTS. Ada sudah yang juga ada komen dari Aulia. Ini Aulia kayaknya kelas 7 ya, baru masuk. Kemudian ada dari Pak Eka. Nah, Pak Eka itu adalah guru bahasa Inggris. Nah, kalau Bu Sri Sunarni itu adalah guru PKN ya. Nanti bisa kalian kenalkan. Nanti saya bikin video karena kalian belum tahu kapan bisa masuk ke sekolah. Saya akan buat video lagi memperkenalkan satu persatu guru-guru kalian yang mengajar siswa kelas 7. Siapa saja nantinya ya. Kemudian sudah tahu semua ini manfaatnya. Ini bisa kalian komen, bisa boleh kalian komen, boleh. Yang penting komennya harus sopan dan dengan cara yang santun. Baik, kita kembali ke menu home. Kita kembali ke beranda ya, beranda. Nah, di situ ada fitur yang kedua, yaitu adalah atau menu yang kedua adalah menu kelas online. Nah, ini untuk kalian bisa tahu bagaimana kelas online ini bisa kalian untuk kelas online itu untuk mengetahui kelas-kelas kalian, kelas-kelas yang kalian akan nanti masuk ajarkan. Nah, kebetulan nih saya pakai akun kelas siswa kelas 7A, maka saya bisa mengetahui siapa-siapa saja yang sudah mengundang kita selaku siswa nantinya untuk bisa belajar bersama di aplikasi e-learning madrasah ini yang aplikasinya saya singkat jadi E5. Nah, baik, selain ada E5, kemudian kelas-kelas online ini ada apa saja kelasnya? Pokoknya semua mapel itu insya Allah akan bergabung di dalam kelas-kelas kalian. Itu kelas online-nya adalah sesuai mapel ya, sesuai mapel. Ada kelas 7A, ada IPS kelas 7A, ada IPS Akidah 7A, ada fikih, ada penjaskes, ada bahasa Indonesia. Nah, nanti kalian bisa coba pencet satu-satu apa saja isi dari mapel kelas. Nah, kebetulan Pak Aidi juga mengajar IPS di kelas 7A. Nah, kalian bisa cek apa saja fitur dari. Nah, ini saya coba masuk ke kelas 7A. Silakan kalian coba klik menu kelas 7A nantinya ya. Kemudian di situ ada forum, ada timeline, ada kompetensi, ada KKM, ada R. Nah, itu adalah menu-menu yang ada di kelas. Menu-menu yang ada di kelas yang bisa nanti kalian coba-cobalah. Jangan malu untuk mencoba, jangan takut untuk mencoba, jangan khawatir. Insya Allah tidak akan rusak kok ketika kalian pencet-pencet. Yang penting kalian sesuai dengan arahan yang Pak Aidi bilang atau Pak Aidi sarankan. Kemudian selain ada forum, timeline, nah forum itu sama seperti yang tadi untuk kalian memberikan status atau memberikan komen atau memberikan postingan pada khusus di kelas 7A saja. Nah, itu hanya khusus untuk kelas 7A saja. Jadi hanya berlaku untuk kelas 7A saja. Jadi postingan itu ada dua. Ada postingan atau forum itu ada dua. Forum yang di dalam kelas, ada yang di luar kelas. Yang di luar kelas yang tadi ya, di menu tugas KI 1,
ada tugas KI 4, KI 3 dan KI 4. Kemudian untuk mengetahui hasil tugas-tugasnya nanti kalian bisa lihat di nilai rapor. Baik, kita mulai dari bahan ajar. Bahan ajar. Cukup kalian pahami yang bahan ajar saja, tidak usah semua, nggak apa-apa. Bahan ajar, nanti ketika kalian klik menu bahan ajar di sana, coba dipencet menu bahan ajar. Nah, di situ ada contoh materi yang akan Pak Idi nanti sampaikan ke kalian. Itu contoh adalah lembar kerja yang nanti hari ini, kebetulan hari ini orang tua kalian kan datang ke sekolah. Nah, akan menerima kertas atau lembar kerja untuk kalian memandu kalian belajar di rumah dalam bentuk kertas. Nah, bentuk filenya atau bentuk digitalnya atau dalam bentuk PDF-nya itu bisa kalian download, bisa kalian buka di aplikasi e-learning. Begitu juga nanti materinya bisa kalian baca di buku LKS atau buku pendamping. Bisa juga kalian buka e-learning dan nanti ada banyak ragam bahan ajar yang bisa kalian manfaatkan di sana. Bisa kalian baca. Yang pasti satu harus sering-sering membaca. Yuk, kemudian kita kembali ke menu kelas lagi. Kalau ke menu kelas itu, nah kalau kalian ingin kembali ke kelas tanpa harus ke menu ajar, pilih menu seperti apa? Pencet tombol yang ada seperti buku yang ada orangnya itu. Nah, itu ya di bawahnya beranda itu bisa kalian coba untuk mencoba-coba. Kemudian setelah tadi kita pelajari tentang bahan ajar, nah kemudian yang kedua adalah menu absensi. Jadi setiap hari kalian akan masuk sehari itu 3 pelajaran, hanya 3 pelajaran, dan setiap pelajaran hanya 1 jam saja. Jadi untuk masuk ke e-learning kalian nggak usah lama-lama, nggak apa-apa. Yang penting masuk dulu, buka klik absensinya, diklik absensi. Nah, saya contohkan nih, klik absensi. Saya klik absensinya, kemudian akan muncul nanti di sana. Kalian hadir hari ini di kelasnya Pak Idi di Mapel IPS. Nah, bisa dilihat. Nah, sekarang hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 18. Kalian hadir jamnya Pak Idi jam 8.30. Wah, seharusnya kalau misalnya jam pertama itu kan nanti sesuai jadwal ada jam 7.00 jam 7 itu ada kegiatannya sudah, nanti jadwalnya Pak Idi nanti beragam. Nah, baik, kita kembali lagi ke selain absen, menu selanjutnya yaitu yang namanya menu siswa. Nah, menu siswa itu adalah kalau kamu ingin tahu siapa saja nih yang online pada jam yang sama dengan kalian. Kebetulan 7A, ayo 7A mana? Hari ini nggak ada yang online masih ya. Hari ini belum ada yang online. Coba kalian online, coba. Nih kalian tahu teman-temanmu siapa saja yang online pada jam yang sama hari ini. Kemudian setelah itu menu setelah absensi siswa baru kemudian menu yang namanya menu ujian CBT. Nah, ujian CBT itu adalah aplikasi di mana kalian bisa menjawab soal secara live, secara langsung sesuai dengan jadwalnya, tanggalnya. Nah, di situ sudah ada nomor, jenis, nama CBT, soalnya berapa, waktunya berapa menit atau berapa jam, dan menu. Di situ karena belum Pak I dibuatkan soalnya, itu belum atau mungkin coba kita lihat mapel apa ya yang sudah ada soalnya. Ternyata belum ada semua kayaknya. Kita coba lihat cari mapel yang
yang sudah ada apa belum ya. Kalau belum ada mungkin karena memang belum waktunya memang untuk kalian ulangan. Nah, CBT ini adalah bisa kalian kerjakan apabila dari perintah dari Bapak Ibu guru kalian untuk bisa kalian apabila ada perintah untuk mengerjakan soal yang ada di aplikasi e-learning. Soalnya bisa dalam bentuk pilihan ganda, bisa dalam bentuk uraian singkat atau jawaban singkat, atau soal uraian, atau bisa soal yang menjodohkan. Nah, nanti kapan-kapan Pak Edi contohkan, kapan nanti Pak Edi jelaskan ya melalui live di YouTube ini, YouTube-nya MTSN 6 Pasuruan. Oke? Oh, ini sudah ada 11 penontonnya nih, yang like sudah 1. Hebat. Nah, selanjutnya selain ujian CBT itu ada tugas KI 3. Tugas KI 3 itu adalah tugas dalam bentuk misalnya kalian disuruh mengerjakan LKS. Silakan kerjakan LKS yang ada di buku. Kemudian permintaan dari gurunya, silakan upload tugas dari KI tugas itu difoto kemudian diupload di aplikasi ini. Bisa diupload fotonya, difotokan ya, difoto. Bisa dengan cara seperti itu. Kemudian ada yang namanya tugas KI 4. Tugas KI 4. Nah, tugas KI 4 itu misalnya kalau Pak Edi, silakan buat peta. Nah, itu tugas keterampilan, buat peta misalnya. Kalian buat peta, setelah itu hasil dari pekerjaan kalian foto dan kalian upload pada tugas KI 4, yaitu tugas keterampilan. Nah, itu bisa kalian coba ya. Baik. Itu mengenai menu-menunya pada menu mapel. Nah, tugas ini sebenarnya tidak harus kalian bisa lihat masuk atau bisa kalian masuk langsung ke mapelnya. Bisa jadi di beranda itu sudah ada tugasnya. Jadi di beranda itu sudah ada tugasnya. Bisa kalian cek. Nah, itu ya ada yang ada di menu beranda itu. Nah, setelah ada tugas kelas itu ada tugas kelas. Itu bisa dicoba dipencet tugas kelasnya. Kemudian kalian bisa tahu tugas-tugas apa saja yang sudah muncul sebelum kalian masuk ke kelas. Nah, itu ada 3 tampilan, ada tugas menggunakan Jarpi UPID. Kalau bertanya silakan di grup ya. Kalau ingin bertanya silakan bertanya di grup supaya Pak Edi enggak informasi yang Pak Edi sampaikan nanti bisa dibaca oleh teman-teman yang lain. Contohnya seperti yang di live di YouTube ini bisa saya jelaskan di sini. Baik. Baik, sambil menunggu koneksi ke koneksi ya, sambil menunggu bisa menggunakan pertanyaan di live streaming, di live chat yang Pak Edi sudah siapkan. Itu tadi sudah ada Dava Nabigah yang bertanya. Yuk, yang lainnya yang mau bertanya bisa menggunakan yang ingin bertanya tekan lainnya. Baik. Nah, itu nanti kapan-kapan ya kalau sudah masuk nanti Pak Edi diajari bagaimana kalian kalau ingin mau jadi coba ya. Saya mencoba live menggunakan aplikasi yang sederhana dengan bisa melalui HP juga. Nanti kalian bisa juga coba nanti ya. Baik, yang lain yuk yang mau bertanya. Kok belum ada yang bertanya ya? Sebentar, mungkin lagi koneksinya lagi ngadat.
Ada yang ingin bertanya? Yang lain? Halo. Kok belum ada? Itu tadi sudah ada yang bertanya melalui apa ini? Jarpi ke Pak Edi. Pak, kapan tugasnya mengerjakan tugas? Ya, jadi pembelajaran kalian di rumah itu fix mulai bisa dilaksanakan mulai tanggal 20 hari Senin. Ya, kalian bisa boleh tapi mulai sudah baca-baca hari ini boleh. Kalian mau belajar hari ini baca tugas, baca materi buku yang sudah sampai ke rumah kalian nanti siang. Nah, bisa kalian baca. Ya, jadi jangan sampai ada waktu santai untuk main-main saja karena liburan kalian sudah lama sekali. Pasti kalian kangen untuk sekolah kan? Nah, karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk kalian bisa belajar di sekolah masih, maka dari itu kalian bisa belajar di rumah. Nah, kalau kalian ingin bisa live nanti Pak Edi siapkan, ingin kalian tatap sapa dengan teman-temanmu, tuh bisa kalian. Nah, itu ada yang bertanya di grup 7A, Pak kok keluar seperti ini ya? Oh, itu mungkin kalian karena mencari. Coba Faza bisa silakan diklik lagi, coba diklik lagi, dicari menggunakan link yang sudah saya sediakan ini. Insya Allah masih live ya, Insya Allah masih live, Insya Allah masih live. Oke, masih live ini, masih live. Ya, sambil menunggu ada pertanyaan, santai, Heidi menunggunya. Baik, nanti untuk pertanyaan yang lainnya nanti bisa kalian bertanya di grup aja ya, atau bisa komen. Ini komennya tetap akan Pak Edi buka untuk tulisan komen ini, nanti bisa kalian komen, nanti akan bisa komen di video ini, atau kalian bisa bertanya melalui grup, boleh, bisa bertanya melalui grup. Bisa bertanya melalui grup ya. Ya, belum ada yang bertanya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kegiatan tutorial atau penjelasan dari aplikasi e-learning madrasah bagi siswa MTS 6 ini. Apabila kalian suka, silahkan klik like, kemudian jangan lupa subscribe dan komen. Baik, terima kasih. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian Pak Edi tadi. Apabila nanti kalian ingin bertanya-tanya lebih lanjut, kalian tanyanya di grup ya, jangan tanya melalui WA Pri ya. Terima kasih, saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.